Halo guys, jumpa lagi bersama saya Cerdas Mas Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita akan unboxing lagi ya ikan dari huruf O, huruf R sama huruf T ya teman-teman. Dan untungnya tadi saya dapat ikannya ya. Dan yang membuat saya sedikit kecewa yaitu karena ada satu ikan yang ternyata tinggal sisa 3 ekor teman-teman. Jadi saya tidak beli 4 ya, hanya ada 3 ekor dan saya langsung beli karena dari huruf tersebut hanya ikan yang itu saja ya teman-teman yang ada di toko ikan hiasnya ya. Dan mau tidak mau harus saya beli dan hanya 3 ekor ya teman-teman. Mohon maaf sekali sebelumnya dan langsung saja kita unboxing ikan yang pertama ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ikannya sudah berada di tangan saya ya. Dan ini ada 3 kantong plastik ya. Kita mulai cabut yang pertama dulu ya. Set. Nah ini dia teman-teman, ada 4 ekor ikan dari huruf R ya. Dan ini namanya ikan red pencil ya teman-teman, tetapi ini masih kecil-kecil sekali. Nah itu dia, nanti lebih jelasnya kita lihat di akuarium ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk melihat ikan yang kedua ya. Dan kita coba random lagi. Nah ini set. Nah yang saya maksud ada 3 ekor itu ikan ini teman-teman. Nah mungkin mirip ikan wader ya, tetapi ini karena stres ya, dan warna aslinya bukan seperti ini ya teman-teman. Semoga nanti kalau sudah beradaptasi di tank warnanya cepat keluar dan setidaknya bisa seperti sebelum saya beli ini ya. Walaupun tidak lebih bagus, setidaknya bisa berwarna seperti waktu di toko ikan hiasnya ya teman-teman. Dan nama ikan ini adalah ikan Odessa ya teman-teman. Nah ikan Odessa ini ukurannya bisa lebih besar lagi dari sekarang, dan nanti kita lihat saja ya ketika sudah di akuarium ikannya seperti apa lebih jelasnya lagi ya, karena di plastik seperti ini mungkin kurang jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ikan yang terakhir ya. Nah ini kebalik teman-teman. Set. Nah ini ikan yang terakhir, otomatis ikan ini berawalan dari huruf T ya teman-teman. Dan ikan ini adalah ikan tiger Sumatera ya. Dan ini warnanya yang asli ya teman-teman, bukan warna hijau atau yang glowfishnya ya. Dan ini alhamdulillahnya saya dapat 4 ekor juga ya. Nah oke, kita langsung saja aklimasi dan nanti kita lihat setelah ikannya sudah masuk ke tank ya teman-teman. Nah oke teman-teman, karena ikan red pensilnya itu masih kecil-kecil ya, jadinya saya akan masukkan ikan red pensilnya ke tank ini dulu ya, tank ikan yang masih kecil dulu ya teman-teman. Dan sekarang sudah 15 menitan saya aklimasi, berarti sudah ya setidaknya resikonya itu sudah minim ya untuk ikannya kaget masuk ke air baru ya teman-teman. Dan seperti ini kondisinya untuk tank yang saya isi dengan ikan-ikan yang masih kecil ya. Tetapi ternyata teman-teman untuk ikan-ikan yang ada di sini saya menemukan ikan yang sedikit bermasalah ya, sedikit cacat, yaitu ikan zebra fin ya teman-teman, atau ikan danio yang pink. Nah itu tubuhnya bengkok ya, tetapi asalkan ikannya sehat pastinya saya rawat seperti biasa ya, seperti ikan-ikan saya yang lain ya. Dan di samping itu juga ikan-ikan yang ada di sini ternyata lumayan cepat besar juga teman-teman. Contohnya ada ikan platy ya, platy Mickey Mouse. Nah yang ini sudah
jauh lebih besar ya, walaupun baru 1 minggu ya di sini. Nah ini dia. Dan untuk ikan neon blacknya juga, nah itu yang di bawah. Nah tuh di belakang teman-teman, yang di belakang itu juga lumayan sedikit berbeda ya ukurannya. Nah dan untuk ikan Molly golden blacknya juga, yang ini walaupun warnanya belum full kuning ya di kepala, itu tubuhnya lebih besar daripada yang ini teman-teman, tapi yang ini warnanya lebih bagus ya. Dan oke, kita langsung saja masukkan ikan red pensilnya ya. Kita ambil dulu teman-teman. Kita masukkan 1 ekor dulu ya. Nah oke. Nah ini ikan yang kedua teman-teman. Nah itu dia, warnanya agak sedikit kuning ya, tetapi mungkin itu karena baru masuk ya. Soalnya tadi di toko akuariumnya ikan ini sudah lumayan merah teman-teman. Nah, oke, kita masukkan lagi ikan yang ketiga ya. Set. Nah tuh. Dan jika teman-teman belum tahu ya, kalau ikan red pensil ini kalau sudah dewasanya warnanya tidak seperti ini teman-teman. Ikan ini kalau sudah dewasa itu memiliki garis yang ada di tengah-tengah tubuhnya ya, seperti sekarang ini. Tetapi di bagian atasnya juga ikan ini akan berwarna hitam ya. Kalau sekarang untuk bagian atas tubuhnya di atas garis hitam itu masih full merah ya. Nah, dan ikannya langsung mager-mager di bawahnya. Itu hal biasa kalau misalkan ikan yang baru masuk ya teman-teman. Yang penting ikannya bisa beradaptasi, pasti ikannya tidak akan bermasalah ya. Nah ini dia ikan yang keempat teman-teman. Ikan yang keempat juga sama ya. Ini masih kecil-kecil sekali. Mungkin ya kalau toko akuarium itu kan pasti belanjanya itu dari peternak ya, dan peternak itu bermacam-macam. Ada yang menjual di ukuran dewasa, ada juga yang menjual di ukurannya masih agak kecil ya. Yang penting ikannya sudah agak berukuran besar ya, sudah bisa makan pelet kadang-kadang ya. Untuk patokan-patokan peternak-peternak ikan itu sebetulnya berbeda-beda teman-teman. Dan ini saya dapatkan di ukurannya yang masih 2 cm-an. Dan semoga ikannya di sini bisa beradaptasi dan hidup lalu tumbuh menjadi ikan dewasa ya teman-teman. Ya oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan masukkan ikan yang 2 jenis tadi ya, yang namanya ikan Odessa dan ikan tiger barb ya teman-teman. Dan ikannya masih saya masukkan dulu dengan plastik-plastiknya ya, supaya suhunya kurang lebih sama dengan suhu air yang ada di tanknya ya teman-teman. Dan nanti kita masukkan dulu ke wadah yang ini ya, dan ini masih ada airnya bekas yang tadi, kita buang dulu. Nanti saya masukkan dulu ke wadah ini dan kita masukkan ikannya saja ya teman-teman. Kalau airnya takutnya ada penyakit yang bisa menyerang ke ikan-ikan yang sudah ada di tank ini sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk tank ini juga di 1 minggu ke belakang ini ya, sampai hari ini tidak ada masalah dan tidak ada yang mati juga teman-teman. Ikannya sehat-sehat dan untuk makan ikannya lancar. Dan mungkin kalau perubahan ke arah yang positif ini pastinya ada ya. Kalau di 1 minggu ini yang saya lihat berbeda itu ikan yang glowfish ya, yang ini sudah ukurannya lebih jauh dibandingkan ikan ini ketika baru masuk ya. Yang ini juga, dan itu ada 2 lagi ya, tuh yang kuning sama yang ungu ya teman-teman. Dan untuk ikan yang ini ya, ikan barbir. Nah ikan barbirnya juga ini yang paling kecil, sudah lumayan besar juga sekarang. Nah tuh malah sembunyi ke belakang. Nah ini dia
Terus itu yang paling besar sekarang sudah memiliki warna yang lebih merah ya, dan ukurannya juga sangat lumayan besar sekali ya, hampir mirip ukurannya dengan ikan komet. Tetapi untuk ikan komet ini dia memiliki ekor yang lebih panjang, jadi kesannya lebih besar ya teman-teman. Dan oke, saya akan masukkan dulu ikan yang barunya ke wadah, nanti kita masukkan ke tanknya ya. Nah, oke teman-teman, ikannya sudah saya aklimasi ya. Di sini sudah saya oplos airnya dengan air yang dari tank ini. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita masukkan ikan yang baru ya, kita itu sebetulnya harus memberi makan dulu ikan-ikan yang ada di tank yang akan kita isi dengan ikan baru ya. Kalau sudah ada ikan lama seperti ini, sebetulnya itu harus ya teman-teman, karena untuk mencegah ikan yang baru itu ketika lepas lendir ya, karena pastinya akan ada lendir berlebih ya dari ikan baru. Nah, supaya tidak diserang dan tidak menjadi pemancing untuk ikan-ikan yang lama untuk makan ya teman-teman. Dan ketika ikan sudah dikasih makan, itu setidaknya ikan-ikannya itu masih merasa kenyang. Dan untuk ikan-ikan yang baru pun kurang lebih mereka mempunyai waktu ya untuk beradaptasi sebelum ikan-ikan yang sudah lama di tanknya itu lapar lagi ya teman-teman. Dan oke, kita langsung kasih makan dulu ya. Dan cara saya, jika teman-teman ingin tahu juga ya, saya ingin berbagi cara ya teman-teman. Untuk saya sendiri, ini bukan meniru-niru orang ya. Cara saya kasih makan ikan yang dicampur seperti ini ya. Ikan yang dicampur ini kan ukurannya itu ada yang besar dan ada juga yang kecil-kecil ya. Nah, bagaimana cara saya memastikan kalau ikan besar dan ikan kecilnya itu makan ya teman-teman. Jadi caranya itu saya memberi makan ikan yang besar dulu ya. Nah, sambil saya contohkan seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, itu dia tuh. Nah, saya memberi makan ikan yang ukurannya besar dulu ya. Walaupun ikan yang kecil makan juga sebetulnya ya boleh-boleh saja ya, tapi tujuan saya kasih makan dengan dua ukuran seperti ini supaya ikan yang besar itu dominan makan dulu ya. Dan nanti kalau misalkan sudah habis, nah itu sudah habis ya di atasnya, otomatis di mulut ikan-ikan yang besar itu sudah ada makanannya teman-teman. Nah, jika seperti ini kita langsung kasih makan yang bubuknya juga ya, untuk memastikan ikan-ikan yang kecilnya juga makan ya. Nah, seperti itu teman-teman, kita tunggu. Nah, dan ikan besar pun sebetulnya makan ya pakan-pakan yang kecil, tetapi menurut saya ya ini hanya berbagi tentang apa yang saya pelajari dari tank ini. Jadi ikan besar itu kalau makan makanan yang kecil seperti ini dan dicampur di satu akuarium itu jumlahnya banyak seperti ini, sepertinya ikan-ikan yang besar itu tidak akan kenyang ya teman-teman, karena ada juga yang keluar dari bagian-bagian insang si ikan besar ya teman-teman jika makan pakan yang bubuk seperti ini ya. Jadi usahakan teman-teman kalau punya ikan dengan berbagai macam ukuran seperti ini dan berbagai jenis ikan ya, usahakan harus punya pakan yang berbeda ukuran seperti ini juga ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita hanya punya satu ukuran yang besar ya, nah mau tidak mau kita harus blender dulu ya teman-teman pakan yang ukurannya dipastikan tidak muat di mulut ikan-ikan yang masih kecil ya. Dan jika teman-teman hanya punya pakan yang bubuk seperti ini, nah itu resikonya kita harus kasihnya itu sedikit lebih banyak ya, supaya ikan-ikan besarnya juga kenyang ya. Setidaknya lebih besar peluang ikan-ikan besar itu makan pakan yang bubuk seperti ini, karena
sedikit banyaknya pasti akan ada yang keluar dari bagian insang ikan-ikan yang sudah besar ya ukurannya. Dan untuk air pastinya akan lebih cepat butek ya teman-teman jika terlalu banyak kasih makan ya, karena sisa-sisa makanan itu sebetulnya bisa menjadi racun juga ya kalau sudah banyak tersisa di akuarium ya teman-teman. Nah, itu dia tuh, ikan-ikan kecil pun sebetulnya memakan makanan yang ukurannya besar ya, tetapi bisa dipastikan kalau mereka itu akan rebutan. Nah, seperti ikan barbir dan juga ikan glowfish ya, barusan mereka itu rebutan makan ya teman-teman. Jadi nantinya ikan-ikan kecil juga kalau membawa makanan di mulutnya, nah seperti ikan barbir yang itu ya, nah itu pasti akan dikejar-kejar sama ikan-ikan yang ukurannya besar ya. Tetapi kalau kita tunggu di depan tanknya seperti ini, kita bisa awasi sebetulnya teman-teman, tetapi yang waktunya terbatas ya, karena ada pekerjaan mungkin ya, atau karena kita sedang buru-buru, nah itu lebih aman dan lebih saya sarankan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kasih makan dulu ikan-ikan yang besar, habis itu kita kasih makan dengan ukuran pakan yang bubuk seperti ini ya, untuk memastikan ikan-ikan kecil juga makan ya. Dan oke, kita langsung masukkan ikan yang barunya ya teman-teman, karena mereka sudah saya kasih makan dan kurang lebih mereka sudah tidak terlalu lapar ya teman-teman. Kita masukkan 4 ekor ikan dulu. Ternyata ini sepertinya ikan tiger barb semua teman-teman, 4 ekor. Nah, ini tidak sengaja ya, saya juga random saja. Nah, ini ikan tiger barbnya ya teman-teman. Nah, oke, 1 2 3 4 ekor ikan tiger ya. Kita lihat dulu ikannya. Nah, lumayan bagus ya. Untuk bagian warnanya ada warna merahnya juga, ada warna kuning ya untuk warna dasar tubuhnya, dan ada garis-garis berwarna hitam ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Dan jika teman-teman ingin memeliharanya juga, ikan ini banyak sekali di toko-toko ikan hias ya, mudah ditemukan dan harganya sangat terjangkau ya. Dan oke, kita masukkan lagi 3 ekor ikan odesanya ya teman-teman. Nah, sip. Oke, kita masukkan ikan odesanya dan kita lihat lagi ya. Tunggu ikannya keluar ya. Set. Ternyata nyangkut teman-teman. Kita paksa saja. Nah, itu dia 3 ekor ikan odesa ya. Dan mohon maaf sekali karena saya hanya dapat 3 ekor ya teman-teman. Oke, kita pindah dulu untuk makanannya, dan kita pindahkan juga air yang ada di wadah ya, supaya lebih jelas kelihatan. Nah, itu dia mungkin teman-teman untuk ikan-ikan yang baru masuk, dan ada juga yang sudah bersembunyi ya ke belakang batu. Dan untuk ikan odesanya warnanya sudah kelihatan mulai naik lagi ya, walaupun itu masih pucat ya menurut saya, karena warna hitamnya juga masih pudar ya teman-teman. Nah, tuh mereka langsung kejar-kejaran, otomatis ikannya langsung bisa beradaptasi ya. Nah, itu yang 2 tuh. Nah, yang 2 sudah aktif ya. Berarti itu ciri-ciri ikan yang adaptasinya sudah bagus dan yang tidak gagal adaptasi ya teman-teman. Kalau gagal adaptasi biasanya ikannya langsung ke bawah dan langsung mager. Lalu ada juga yang bisa aktif lagi, dan ada juga yang malah mati karena gagal adaptasi ataupun diserang oleh ikan-ikan yang sudah lama ya teman-teman.
Dan oke teman-teman, seperti itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf sekali karena jaringan di rumah saya sekarang, di daerah saya di sini sering sekali gangguan ya, karena di sini sedang musim hujan dan juga angin ya teman-teman. Jadinya sering mati lampu, dan untuk sinyal handphone juga itu sangat susah sekali ya. Dan saya biasanya menjadwalkan video-video yang saya upload itu kan jam 15 nya teman-teman, atau jam 3 sore. Nah itu kadang-kadang jadi terlambat ya teman-teman, kadang-kadang malam dan kadang-kadang juga sudah berganti hari ya teman-teman. Seperti minggu ini saya upload itu seperti biasa ya untuk hari Senin. Ternyata hari Selasa juga masih belum berhasil saya upload videonya ya, dan mohon maaf sekali. Pokoknya nanti hari Rabu mudah-mudahan sudah bisa ke upload ya teman-teman, dan teman-teman bisa menontonnya lagi. Untuk minggu selanjutnya kita akan cari ikan dari huruf X sama huruf Z ya teman-teman, karena untuk huruf Q, huruf U, huruf V sama huruf Y itu saya dapat info ya dari artikel-artikel dan juga dari channel-channel YouTube orang lain ya teman-teman, yang saya cari tahu. Untuk ikan hias air tawar, untuk huruf-huruf yang tadi saya sebutkan itu tidak ada ya teman-teman, tetapi untuk huruf X sama huruf Z itu ada, dan lumayan bermacam-macam juga ya untuk jenisnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memberi saran ikan apalagi yang saya bisa masukkan ke tank ini, tetapi yang awalannya itu huruf X sama huruf Z, silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan nanti ketika saya cari ikannya, semoga ikan tersebut ya dari requestan teman-teman itu bisa saya dapatkan ya di toko-toko akuarium yang dekat daerah saya ini ya teman-teman. Dan oke, itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.